gue siapin. Maksudnya? Kalau yang buat dinner nanti udah aku siapin. Apa, coba lihat. Jeans sobek sama Jeans sobek. You mean ripped jeans? Jeans sobek. Katanya casual tapi kece. Casual, casual. Ini nih. Atasnya apa itu? Baru ya? Iya. Udelnya kemana-mana dong. Enggak, ini kan apa? Jeansnya kan tinggi. Itu bukannya ada atas bawah yang di yang kemeja itu, Di? Ada tapi jangan. Kenapa? Gimana? Gimana gitu apa? Terlalu Yang sopan dong bajunya, please. Itu kalau ini udelnya semana itu? Oh iya, ya udah deh sana aja. Halo guys, jadi aku tadi baru aja bangun siang. Terus habis itu aku kan 2 hari ini kan lagi libur. Terus hari ini aku hibernasi. Aku bangun tadi jam 11, habis itu aku tidur lagi sampai siang. Bangun-bangun langsung makan roti bakar as always, karena setiap hari sekarang selalu kepengen roti. Terus habis itu mandi. Habis itu minum kopi segelas, tapi yang double shot espresso gitu. Habis itu mandi, terus siap-siap karena harus ada kerjaan, tapi kerjaannya cuma foto doang di apart. Terus abis itu sekarang lagi nungguin manajer aku datang karena dia harus ngefotoin aku sama asisten aku. Tapi dia gak datang-datang, selin banget. Dia nungguin doang lama. Sih udah, jadi aku bosan, jadi aku live Instagram. By the way, gimana kalian selama beberapa hari ini? Jadi tuh aku bete loh. Tadinya tuh hari ini harusnya aku Christmas dinner sama teman-teman aku, sama my best friends kayak Gano, Sheila, Ovi, terus siapa lagi ya, Mamat. Cuman kayaknya harus cancel karena restoran-restoran di Jakarta tutupnya sekarang jam 7 malam guys. Itu semua karena apa sih? Lagi PSBB ya kalau nggak salah. Jadi kayak semuanya tutup jam segitu. Jadi plan gagal. Semalam hampir pengen pergi sama teman-teman aku juga yang itu, cuman juga cancel karena tempat-tempat nongkrong sekarang tutupnya itu jam 9. Nah, aku nggak tahu ini udah dari berapa hari yang lalu, cuman aku juga udah jarang keluar sekarang, jadi aku nggak tahu. Begitu mau keluar, baru tahu peraturannya begini sekarang kayak gitu. Karena kan aku kemarin baru balik dari Bali. Terus seharusnya aku nanti tanggal 27 kan ke Bali, tapi aku nggak tahu jadi apa enggak soalnya. Karena banyak temen aku yang cancel juga karena mereka takut soalnya sekarang makin banyak yang corona. Wow. Jadinya temen-temenku yang tadinya udah pada beli tiket ke Bali juga jadi bingung harus tetap berangkat ke Bali apa enggak. Atau yang tadinya udah planning ke sana kayak bingung gitu karena membludak sekarang yang yang kena corona udah sampai inner circle aku gitu. Jadi aku juga nggak nyangka. Jadi aku juga sekarang rutin banget cek swab gitu. Padahal aku udah book flights, udah book hotel, udah dapat villa yang bagus banget di Bali buat nanti. Cuman kayak kalau temen-temen gak ada di sana juga ngapain ya kan? Terus sendirian. Jadi ya udah deh, we'll see. Di telepon Vidi dong, Vidi di mana ini? Di situ Bangka. Ya udah. Kalau kalian gimana guys? Tahun baru di mana? Jujur aku kayak udah nggak kepikiran lagi buat ngerayain yang bener-bener yang gimana gitu, yang kayak gimana gitu. Aku udah nggak kepikiran ngerayain kayak gitu lagi sih karena aku takut sama koronces. Kalau misalnya sekarang dipikir-pikir ya paling asal bisa kumpul sama beberapa orang yang emang paling deket aja itu kayaknya udah cukup. Entah cuman makan-makan atau mimi-mimi cantik doang ketika lagi New Year's Eve. Tadinya tuh sebelum yang kena koronces nggak sebanyak ini, aku masih mikir kayak
nanti seru kali ya kalau misalnya kayak New Year gitu terus party atau apa kayak gitu-gitu. Cuman sekarang kalau dibayangin, buset, kalau party berkumpul dengan banyak orang serem banget sih. Aku sekarang kayak ke tempat clubbing aja tuh udah nggak berani. Aku ke mall udah parno, pokoknya bener-bener kayak kemana-mana selalu pakai masker mulu. Oh, aku sekarang ada di tahap yang jadi gini. Dulu tuh pas awal-awal corona kan ada beberapa orang yang memang kalau misalnya ketemu saliman atau apa atau baru kenalan dia nggak mau sama sekali nyentuh kan, kayak cuman dari jauh gini doang, apa sih yang beginilah pakai dua tangan begini, kalau nggak begini gitu kan. Nah dulu tuh gue adalah salah satu orang yang santai gitu loh, yang kayak kalau misalnya baru kenalan atau apa, atau ya misalnya baru kenalan lah gitu, kayak ngejulurin tangan aja kayak Anya gitu, terus bersentuhan tangannya segala macem kayak gitu. Atau misalnya masih kayak suka cipika-cipiki sama beberapa temen gitu kalau misalnya ketemu. Tapi kayak kalau sekarang aku tuh kayak ketemu orang udah yang kayak ngobrol terus kayak maskeran, terus kayak kalau baru kenal gitu kayak aku pakai yang tangan begini doang nih tapi nggak nyentuh, ngerti nggak sih, kayak cuman gue contohin, ribet. Oh nih gini, aku tuh sekarang kayak kalau misalnya tadi dulu kan gini kan, kenalan halo iya Anya gitu kan, kalau sekarang kayak Anya gitu tapi agak merunduk biar sopan gitu. Jadi ya gitulah, ngerti nggak, udah ada di posisi yang kayak kayaknya kalau memang tidak sepenting itu untuk bersentuhan gak usah deh kayak gitu. Terus apa lagi ya, Di gue haus banget lagi nih, wacay mulu nih, ada air nggak di? Kalau kalian tuh tingkat parnonya udah semana sih? Kalau aku soalnya parnonya beneran parno gitu. Aku beneran parno gitu soalnya. Mendingan jangan diparnoin banget karena kenanya itu udah nempel. Ya emang gak diparnoin banget, cuman maksudnya kayak aku sangat menjaga-jaga gitu loh, kayak cause my friends banyak yang kena, terus habis itu Temenku kena 3. habis itu Isolasi tapi sekarang. orang tuanya temen aku banyak yang kena, ada juga yang sampai meninggal padahal belum tua banget. Terus teman kerja juga ada yang kena, jadi kayak wah. Lihat deh tumbler aku bukan minum orang tua ya, tapi ini tumbler cuman kayak ininya gambar orang tua, lucu banget. Sebenarnya buat di syuting. Sebenarnya buat syuting. Jadi aku cuma mau ngasih tau aja sama kalian, aku bukan nakut-nakutin, aku nggak nakut-nakutin sama sekali, aku ngomong fakta banget. Emang karena beneran yang kena tuh banyak, jadi jaga diri aja deh. Kalau misalnya nggak penting-penting banget nggak usah keluar. Terus kalau misalnya nggak perlu untuk bersentuhan nggak usah bersentuhan gitu, tapi jangan sombong juga. Maksudnya sama-sama ngerti aja kalau kayak gini gitu. Terus apa lagi ya, juga kesehatan, minum vitamin segala macam. Tapi sebenarnya corona tuh kayaknya nggak yang semenular itu banget ke semua orang rata gitu loh, ngerti gak sih? Karena ada beberapa orang yang aku tahu, misalnya aku berteman sama si A, habis itu si A pacaran sama si B. Nah mereka, namanya orang pacaran tau kan ngapain, kayak deket-deket, mungkin pegangan tangan, atau mungkin kayak cium-cium pipi atau peluk-pelukan atau apa. Tapi bisa nih misalnya yang cowoknya koronces, yang ceweknya nggak kena, aneh banget kan. Jadi kayak emang random sih, kayaknya itu juga tergantung imun juga. Jadi sehat-sehat aja deh, maksudnya jaga-jaga kesehatannya gitu. Terus ada juga misalnya oke lah orang nggak pacaran, misalnya kayak temen aku ada tahu-taunya supirnya kena nih. Nah tapi dia tuh setiap hari dianterin sama supirnya dan satu mobil gitu.
cuman dia nggak kena tapi supirnya kena, kayak gitu. Aku juga waktu itu pernah kayak abis kayak sekitar beberapa bulan yang lalu, waktu itu yang kena belum sebanyak sekarang dari yang aku kenal, dari sisi yang aku kenal. Cuman waktu itu aku abis nongkrong gitu sama temen aku semeja, terus udah ngobrol-ngobrol hahaha, kalau nggak salah pulangnya aku cipika-cipiki nih. Nah dulu tuh aku masih ignoran banget lah, dulu aku masih belum terlalu waspada sama corona karena kayak belum di depan mata aku gitu. Nah terus abis itu ya udah aku cipika-cipiki sama nih orang bla 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 bla. Tiba-tiba besokannya aku dapet telepon, kayaknya si ini yang kemarin pergi sama aku itu, yang cipika-cipiki sama aku itu, dia positif tadi habis di swab. Terus dia ini lagi mau PCR lagi apa segala macem, mendingan lo tes deh. Terus gue kayak dengernya fuck, anjing demi apa gue kemarin cipika-cipiki sama dia lagi. Iyanya mendingan lo tes katanya gitu. Terus gue kayak aduh, gue bener-bener parno banget karena kalau misalnya gue kena, gue nggak bisa kerja ya kan, gue nggak bisa kerja, bisa kali sebulan gue nggak bisa ketemu orang-orang yang gue sayang gitu misalnya. Pasti gue bakal harus entah di rumah sakit atau isolasi mandiri, dan gue paling nggak bisa kayak gitu. Terus ya udah akhirnya gue tes PCR, ternyata negatif. Nah terus itu gue masih panik karena secara gue baru ketemu tuh orang kan kemarin. Terus gue mikir kali aja nih virusnya masih menginkubasi di badan gue atau apa. Terus akhirnya kayak 5 hari kemudian lagi gue cek PCR lagi, ternyata enggak. Sampai hari ini gue kayak PCR hampir seminggu sekali, itu selalu negatif, alhamdulillah gitu. Karena di satu sisi gue juga menjaga kesehatan gitu. Nah jadi itu gue panik banget, ngerti gak sih? Entah dari kalian mungkin tuh ada yang mengalami itu, tapi kayak rasanya kayak dia tuh positif, tadi dia cek. Terus kayak kemarin kita ketemu sama orang itu kayak dek gitu, ngerti gak sih? Lo pas ditelepon kayak anjing, jangan-jangan gue juga koronces. Itu kayak serem banget. Dan sekarang jadi gini, oh ya dulu juga kayak sekitar baru sebulanan yang lalu dan mundur-mundurnya lagi itu, gue seandainya ada kerjaan apa yang misalnya syuting, kadang kan suka ada kru segala macem ya, apalagi kalau misalnya kita kayak syuting besar, misalnya kayak kemarin aku sempat syuting iklan, terus habis itu aku kayak misalnya syuting video apa kayak gitu-gitu, itu kan pasti ada krunya. Nah waktu itu aku terlalu nyantai gitu loh, kayak terlalu nyantai untuk misalnya datang ke lokasi, terus habis itu syuting segala macem. Dan ketika syuting kan kita nggak pakai masker, jadi kalau syuting ya udah syuting aja kayak gini. Terus habis itu orang banyak lewat. Nah dulu aku tuh kayak sesantai itu. Cuman kalau sekarang berhubung aku lihat kayaknya ada beberapa contoh teman-teman artis yang dia itu pas lagi syuting kayak gitu terus terpapar corona dari syuting, jadi aku takut kan. Nah terus aku sekarang punya peraturan baru kalau misalnya mau kerja sama aku. Jadi kayak sekarang kalau mau kerja sama aku bukannya so cantik atau so diva ya, enggaknya karena aku takut gitu. Jadi kalau sekarang kalau misalnya mau kerja sama aku, dan aku harap juga di semua pekerjaan atau di semua syutingan ini diberlakukan, karena ini untuk kesehatan kita masing-masing dan untuk kebaikan kita masing-masing. Kayak aku sekarang ada peraturan, kalau misalnya lo mau syuting sama gue, lo harus tes PCR kayak H-2 atau H-3. Pokoknya kayak jangan jauh-jauh dari waktu syuting, lo harus PCR atau at least lo swab antigen. Kalau lo nggak mau, gue nggak mau syuting. Sekarang gue kayak gitu. Sekarang aku kayak gitu. Maaf, bukan aku sombong atau apa, cuman kayak aku ngeri. Karena kalau misalnya kayak gitu tuh kru tuh banyak banget apa gitu-gitu. Dan akunya sendiri pun juga sebelum syutingnya apa swab gitu-gitu segala macam biar tidak saling menularkan. Kayak gitu sih guys. Apa lagi ya? Kenapa jadi ngomongin corona gini? Terus gue bingung. Di, telepon dong Vidi mana ini? Aduh lama banget. Udah mau banget. Emang macet apa gimana sih? Di Mac. Ya Allah lama banget. Gue mau pergi nih. Ya jadi intinya gitu. Kalau dari kalian gimana guys? Dia ambil relax aku dong nih di kamar nih. PCR itu tesnya yang kayak gimana sih kayaknya? Nah jadi beda nih, ada dua
Kalau yang swab antigen itu yang langsung jadi, yang 15-20 menit itu loh, yang ditusuk terus kayak ditaruh di alat yang kecil itu, terus jadi 15-20 menit. Tapi kemarin kalau kata dokter langganan aku, antigen itu sebenarnya keakuratannya 90 atau 80%. Yang sangat akurat itu adalah PCR, karena kalau PCR itu diceknya di lab, terus dia jadinya itu H+1 setelah kita di swab. Nah, tapi sekarang karena orang-orang lagi banyak yang mau liburan ke Bali, dan kalau mau ke Bali itu require PCR, jadi dari kemarin tuh membludak banget yang tes PCR. Kayak contohnya kalau di Jakarta Selatan itu ya, yang aku biasa tes itu di Bumame. Nah itu tuh kayak ada drive thru PCR gitu kan, jadi kayak kalau kita mau tes kita di mobil aja tesnya drive thru, tapi itu ngantrinya panjang banget kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih yang paling akurat itu kayak gitu, tapi mahal juga sih kalau apa kayak tes PCR gitu. Setahu aku tuh kayak sejutaan. Terus kalau antigen kayak 350 sampai 500 ribu. Kemarin aku 300. Kapan lo emang udah? Udah. Lo cek terus lo seminggu sekali lo, terus jangan pergi-pergi. Bangkrut gue Nam. Ya gue ganti duitnya. Ya udah berarti ganti ya nanti. Kemarin gue sama Novita 250 ribu. Aku bukan di Novita, nanti gue kasih tunjuk story. Di mana? Itu di depan Mampang rumah sakit itu. Antigen apa PCR? Antigen yang kemarin. Iya soalnya percuma kalau gue udah. Kepala gue 2 kali, rapid dulu, terus PCR. Sekarang rapid kayaknya udah nggak terlalu. Ini lo nggak makan nih? Itu apa sih? Yang kamu pesan. Iya, enggak, kamu aja. Itu buat gue bawa pulang kos. Emang tahu itu apa? Daging. Hah? Enggak, daging sapi pakai telur. Aku mau bawa ini kan. Wah, itu apa sih? Gue buram ya? Gitu guys. Terus apa lagi ya? Udah pokoknya gitu aja sih. Tapi teman-teman aku juga udah banyak yang sembuh dari COVID. Dan lucunya jadi gini, sebenarnya sih kasihan ya. Kayak ada beberapa temen aku gitu kan, kayak kena COVID. Terus mungkin mereka tahu mereka COVID, terus mereka diem dan mereka ngilang nih dari Instagram. Tahu-tahu kayak mereka muncul kayak sebulan kemudian atau kayak 3 minggu kemudian, terus mereka kayak bikin story banyak gitu, kayak pengakuan kayak ya sebenarnya kemarin tuh gue COVID terus gini-gini. Nah jadi mereka itu nyeritain perjalanan COVID journey-nya mereka gitu. Terus kayak dia bilang kayak iya sekarang gue udah sembuh, gue udah kayak PCR 4 kali atau apa bla bla, dan gue udah negatif sekarang, jadi it's safe kalau mau ketemu sama gue gini kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kasihan gitu loh, cuman kayak ya gimana ya guys, gitu deh. Bentar aku balas chat dulu ya, wait. Jadi sekarang kerjaan aku tinggal nungguin manajer aku datang buat motoin buat motoin sesuatu, baru dia habis itu pergi mau makan. Ngobrol yuk, apa ya? Percuma nge-vape nggak diisep. Hah, lo nggak ngeliat pakai mata kepala lo, itu gue isep. Suka Amer kak, ini bukan Amer, ini tuh Tumblr. Tapi gambarnya Amer, waktu itu aku di endorse. Anya pernah nangis gara-gara apa? Oke, mungkin tadi kalian ngelihat dari yang uploadan Instastory aku itu yang post a picture of itu, aku ada kayak berisik anjing, gue lagi nge-live nih. Oke. Itu ada nangis misalnya kayak 2 foto gitu. Itu karena emang gak tau, aku suka nangis aja. Terus aku gak ngerti kenapa kalau nangis aku foto. Aneh ya. Cuman kayak gak tau, biar inget aja. Kayak oh
waktu itu gue nangis karena ini, waktu itu gue nangis karena itu, waktu itu gue nangis karena itu, kayak gitu. Tapi nggak selalu difoto sih, cuman mostly I took a pic of myself crying. Jadi kayak kocak. Kok kasar kak? Iya nih, aku aslinya kadang suka kasar orangnya. Kalau ngomong sama temen deket, aku pasti kasar. Tapi kalau misalnya sama orang yang malah belum deket-deket banget, itu pasti biasa aku sopan. Tapi ngomong kasarnya aku itu adalah tanda sayang aku kepada orang-orang terdekat aku. Tapi nggak sama orang tua juga ya ngomongnya, sama temen-temen yang sepantaran gitu. Dan nggak aku record juga di kamera sih kalau ngomong kasar. Cukup pas lagi ketemu doang. Cukup kau di sampingku. Beli buku untuk orderan banyak sekali. Saya hai Gorontalo kak, hai Gorontalo, aku udah kayak Wah, kampungnya kakekku. 2 tahun gak kesana. Aku terakhir ke Gorontalo pas mau ke Pulau Cinta. Bagus. Sama X Apa? Biwa. Ih, jangan disebut namanya dong, kan udah lewat. Udah Tadi berapa? megang makanan kan, sini semprot dulu. Aku tuh nggak jelas banget hari ini. Aku nggak ngerti aku kebanyakan tidur apa Gila, es krim banyak gimana. sekali ya Allah. Makan Gi? Ntar aja. Mau makan KFC. Vape-nya kok gitu? Bukan vape, ini pot. Bedain dong, Fox Beda. sama Vape. Nanti pakai baju apa jadinya? Itu yang tadi. Atas bawah. Atau mau yang punya temenku si Daya itu? Itu terlalu ketat nggak ya? Coba buka coba buka baju baru deh. Coba buka baju baru. Jadi tuh aku kemarin karena aku udah mau ke Bali, jadi aku tuh banyak banget yang ngirimin baju dari beberapa clothingan gitu. Kayak aku ada baju-baju baru dari Pomelo, aku ada baju-baju baru dari We Love the Brand, terus nanti ada yang belum datang dari Tale of Two. Tapi malah nggak jadi ke Bali, men. Kayaknya kesel banget, padahal udah banyak banget yang ngirimin, dan rencana aku tuh emang udah nanti aku di Bali pakai baju baru semua dan aku foto gitu. Karena ada yang brand-brand temen aku juga kan. Ada juga tuh dapat bikini bagus banget dari Kak Kelly Tandiono, dari Cover Minat. Terus kayak pengen aku foto, terus kayaknya malah nggak jadi ke Bali, jadi sedih banget. Bukain di, coba nih, aku mau lihat baju-baju barunya. Kali aja ada yang bisa dipakai. Semua. Hah? Celana jeans yang Pamelo, celana jeans semua 3 sama baju 1 set. Kemarin tau gak sih, aku pas beli Pomelo, aku kepencet 2 kali. Jadi ada celana jeans yang modelnya sama, tapi ada 2 biji. Bego gak gue? Bego banget kan? Kepencet 2 kali. Nah, kayaknya pakai jeans baru aja deh. Ini. Yang high waist. Ini kembar nih. Itu yang sampai perut kan? Jadi nutupin perut. Nah, baru atasannya pakai yang pendek tadi. Jadi udelnya nggak kemana-mana. Ini lu kembar nih. Iya, itu aku kepencet. Kamu mau ambil satu? Mau ini gua rubah bagus. Emangnya itu? Oh iya, kamu rubah aja satunya. Kreasikan tuh. Sumpah, kok kembar ini? Iya, aku kepencet. Jadi beli 2. Ukurannya sama, Ini modelnya buat sama. ukuran jahit gue kalau gue buat sekarang brand IG. Di, sumpah Vidi lama banget sih, Di. Udah masuk, cuma macet di situ. Ampun tuh. deh. Sabar, Neng. Kadang-kadang kamu tuh orangnya nggak sabaran, sumpah dah. Kamu tuh orangnya gak sabaran, sumpah dah. Iya, aku orang terenggak sabaran di dunia sih. Aku nggak bisa banget Sekarang sabar. kamu nggak boleh shopping lagi. Temen gue punya butik 3 dan kalau kamu butuh langsung dikirim. Enak kan jadi hanya Geraldi. Aku tuh orang paling nggak bisa nunggu, tahu, parah. Ini lucu banget. Gak sabaran. Kalau misalnya beli barang apa, Lucu banget ya. Lucu ya. itu kanan kiri ya rombengnya. Iya. Rombengnya. Berarti yang warna hitam aja lah. Atasannya. Yang hitam mana? Aku mau yang crop tee. Lebih kayak
ini. Itu apa sih? Baru juga? Enggak, ini dari temenku. Tuh. Ah, masa pakai itunya kayak gitu? Harusnya buat Bali sih. Kak main ke Danau Toba, sumpah aku kemarin ngeliat video yang di post sama Pak Wisnu Tama. gara-gara lu apa kayak gitu ada yang DM gue. Apa? Kakak, aku mau nawarin nih, aku punya travel gini. Nawarin travel kemana? Ke itu. Danau Toba. Danau Toba. Nah jadi aku kemarin nge-repost posannya Pak Wisnu Tama yang IGTV yang Danau Toba. Itu keren banget woy, videonya gila, produksinya gimana itu aku mikir. Terus kayak wah gila keren banget sih, aku pengen banget jadi ke sana. Terus kata temen-temenku yang Kemenpar, tenang ya nanti kita campaign lagi sama Kementerian Pariwisata Januari. Soalnya kemarin kan terakhir aku campaign sama Kemenpar tuh bulan Oktober ke Bali. Nah aku tuh pengen banget keliling-keliling Indonesia lagi bareng sama Kemenpar. Karena Nana mau dinner, jadi Ya udah makan dulu di sana. Hangatin aja Gi kalau mau tuh di microwave. Pulau Samosir juga Kak, Pulau Samosir itu di mana? Karena sebenarnya aku tuh Samosirnya di Medan lah. Sama. Medan. Kalau Toba itu di dekat Padang bukan? Bukan, Medan juga. Medan juga. Karena aku kayak nggak tahu kenapa ya, aku tuh setiap liburan ke luar negeri tuh kayak rasanya nggak nyaman aja, nggak tahu kenapa, nggak ngerti kenapa. Ke Korea, ke Aussie, ke Singapura, udah ya udah suruh naik lah. Kayak nggak nyaman aja gitu, ngerti gak sih? Nggak tahu apa karena ngerasa ini negara orang atau apa. Kayak nggak nyaman aja. Tapi kayak aku tuh paling suka ya liburan ke Indonesia aja, walaupun yang ya nggak jauh-jauh banget lah gitu misalnya. Kayak ke Jogja aku suka, ke Gorontalo aku suka, ke Bali aku suka banget, ke mana lagi ya? Pokoknya yang Indonesia tuh aku suka banget dan masih banyak yang bisa dieksplor. Jadi aku sangat-sangat berharap kalau misalnya tahun depan liburan pengennya Indonesia aja dulu gitu. Nggak tahu kenapa sih. Dan suka buat pantai. Padahal nggak bisa berenang. Jadi tuh biasanya aku kalau misalnya ke pantai cuman bengong-bengong doang, cuman celap-celup habis itu bangun. Kayak gitu. Palembang, pantai Pacitan, Padang. Karena banyak kan di Indonesia tuh yang emang bagus, legit bagus tuh banyak banget. Cuman kadang nggak ke expose aja atau kadang nggak ke capture yang sisi bagusnya gitu loh. Komodo ya itu juga bagus. Kayak misalnya ambil contoh ke Singapura nih. Teman-teman aku kayak seneng banget ke Singapura. Cuman aku tuh setiap ke Singapura nggak tahu kenapa nggak pernah ada senang-senangnya sama sekali. Kecuali kalau lagi makan, dah itu doang. Nggak tahu kenapa, kayak nggak suka aja gitu. Kayak aku emang orangnya nggak begitu suka kota sih. Aku sukanya tuh yang alam gitu loh. Kalau jadi Singapura kan gedung-gedung tinggi. iya cuman gedung-gedung doang. Terus kayak apa shopping Emang. shopping gue juga di Jakarta bisa shopping kali gitu loh maksudnya. Kan bedanya dikit lah. Terus kayak misalnya ke bar atau ke apa gitu, aku nggak begitu suka juga party kalau di luar negeri. Karena aku sukanya kalau party yang mingle sama orang-orang yang aku kenal. Kalau gue ke luar negeri, gue nggak kenal siapa-siapa juga gitu. Terus kadang musiknya suka beda gitu. Kalau aku kan misalnya kayak party, sukanya yang musik-musik selera Jakarta, yang musik-musik Swell House lah, yang live music lah, yang apalah yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak nggak tahu, nggak hidup aja gue di sana gitu. Iya sukanya alam sih aku basically. Kayak gue lebih seneng nih kalau gue liburan ke puncak daripada ke Singapura tuh, aneh gak? Waktu itu misalnya aku adalah ke Singapura gitu sama mantan aku, dia seneng banget kesana kesini foto, ini angle-nya bagus apa ini. Gue kayak udah cuman gue mau balik aja ke hotel, bisa ngasih gue mau tidur, gue males. Dan kita makan habis itu kita pulang, udah males, nggak tau kenapa coy. Tau oke lah itu Singapura ya. Misalnya Korea nih, waktu itu aku ke Anjir gue lupa kemarin waktu itu aku 2 tahun yang lalu ke Korea apanya ya, aku lupa deh.
lupa deh, pokoknya bagus banget, kota gitu ya, bagus, banyak belanjaan, banyak pemandangan yang bisa dilihat apa lalala, tapi kota gitu. Terus kayak aku cepet bosan aja gitu, kayak aku baru 2 hari udah kayak mau ngapain ya gue, males gitu, kayak udah di hotel aja males kayak gitu. Nggak asik banget. Selamat Natal dan Tahun Baru semua. Ke Bojonggede sini sayang, ada apa di Bojonggede sayang? Yang katanya mau ke Danau Toba, ayo dong. By the way ya, kalau di Danau Toba tuh ada hiburan. Ada, maksudnya ada apa aja sih, aku serius nanya nih. Karena kan itu danau kan. Berarti apa? Apakah ada bisa berenang? Atau misalnya ada tur perahu atau apa? Atau misalnya ada apa ya? Apa kayak gitu, ada apa di sana? Terus di Danau Toba itu misalnya ada apa sih? Apakah ada resort yang keren-keren, atau kayak kita misalnya nginep harus kayak homestay atau apa kayak gitu? Setahu aku dong. Ada air, gue juga tahu. Ada air di Danau Toba, ya Allah, sebel. Jangan lupa ngopi kakak, biar makin sans. Aku tadi pas baru bangun, bener-bener baru banget bangun, aku bikin kesalahan nih. Kan aku bangun siang kan. Habis itu aku kayak minum kopi langsung, gluk 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 gluk, espresso, double shaken espresso ya. Langsung minum, terus langsung makan roti. Gak lama kemudian muntah. Gila gak? Salah banget. Muntah, sekarang perutnya kosong. Mereknya apa kak? Ini relax, dikadoin sama temen aku. Mundur lo semua, hanya pacar gua. Uduh. Tahun baru mau kemana kak? Tadi mau ke Bali, cuman nggak tahu jadi apa enggak, karena temen aku banyak yang cancel karena takut corona. Jadi kalau misalnya nggak jadi, di Jakarta aja. Mungkin buka hotel kali ya, sama inner circle yang paling cuman kayak 6 orang, 8 orang. Sudah, habis gimana lagi? Aku pengen pup deh. Aku tuh dari kemarin, kan aku lagi nyoba diet ya. Terus aku tuh setiap hari, setiap malam minum Go Fiber, yang minumannya Kak Gisel tuh. Jadi awalnya aku cuman lagi yang acara Shopee itu. Terus aku kayak bilang, iya aku gendut banget lagi sekarang, pipiku cabi lalalala. Terus habis itu katanya, terus habis itu ditawarin minuman dietnya Kak Gisel. Terus aku nggak pernah seumur-umur minum yang kayak gitu-gitu kan. Terus kayak, emang gimana itu? Terus katanya iya nih herbal kok, bla 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 bla. Tapi kayak kalau minum ini malam, paginya langsung keluar semua. Terus gue bilang, ya udah boleh dong sini cobain satu, karena kemarin aku habis lihat juga kan si Valerie habis minum itu. Ya udah aku iseng aja mau cobain. Taunya pas aku minum nih malam-malam, buset itu subuh-subuh gue lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kayak kebangun terus kayak aduh perutku sakit. Terus habis itu pup banyak banget. Terus tidur lagi, besokannya pup lagi gitu. Tapi jadinya besoknya perutnya nggak buncit kalau minum si Go Fiber itu. Makanya aku lagi suka banget. Aku tiap sebelum tidur sekarang, asal aku tahu besokannya nggak ada kerja pagi, jadi ada waktu buat pup, itu aku pasti minum Go Fiber. Terus aku ngerasa kayak, wih, kayak lebih tirus nih gue sekarang gitu. Ini bukan iklan. Ini bukan iklan, ini beneran. Jadi thank you so much Kak Gisel. Ntar kalau gue udah habis, aku minta lagi sama Kak Gisel sampai gue kurus pokoknya. Mana Vidi? Itu lagi sama si Kiki. Ngapain? Itu lagi jemput di parkiran, aku males nungguinnya. Jemput di parkiran maksudnya? Dia di parkiran di B1.
Terus kuncinya dikasih ke Kiki. Iya. Oh, Kiki juga ikut. Iya, buat motoin kan. Oh, Kiki yang motoin kita bertiga. Setelah Habis itu kelar, habis itu aku pergi. Lama banget live-nya, iya gabut. Bentar aku liat WA dulu ada yang ngechat atau enggak. Bentar. dijemput apa naik Grab? Naik taksi. Ntar dijemput. Enggak deh, kayaknya aku naik taksi deh ke sana. Soal dia udah sama temen ya kan, langsung jalan ke sana. Aku tuh udah mulai gendut gini dari zaman yang bulan lalu sih. Dari bulan apa ya gue gendut yang dia? Sebulan ya? Baru sebulan ya? Belum 2 bulan ya? Belum. Jadi nggak berasa gitu. Tau-tau gendut aja. Gara-gara kayak suka sembarangan makan apa. Malam nih gabut. Gue tuh jelek banget sekarang gabutnya GoFood dong. Kayak gua dong. Terus abis makannya, terus kayak ya Allah. Tahu-tahu gendut aja. Tahu-tahu tuh kayak di sini tuh double chin. Ini udah nggak. Dulu mah begini dikit aja udah wuk, udah gitu. Rambutnya ini pas. Apa sama? Pas sama apa? Ih, Didi. Ya kan? Mulai di situ tuh. Udah. Gue mau ngecas handphone. Bye guys. Makasih udah dengerin curhatan aku yang gak jelas.